Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kiswanti MM, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Vicky Raffi dengan NIM 122100852 dan Nenda Afriasari dengan NIM 1221108. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Vicky Raffi. Langsung saja masuk ke latar belakang. Sistem informasi reservasi hotel berbasis website adalah salah satu bentuk aplikasi teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pemesanan kamar hotel oleh calon tamu. Dalam era digital saat ini, keberadaan sistem informasi ini menjadi sangat penting karena semakin banyaknya permintaan untuk melakukan reservasi hotel secara online. Dengan adanya sistem informasi reservasi hotel berbasis website yang efektif, tamu dapat dengan mudah melakukan reservasi hotel dari mana saja dan kapan saja tanpa harus repot datang langsung ke hotel atau melakukan reservasi melalui telepon. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu hotel dalam meningkatkan efisiensi proses reservasi, mengoptimalkan ketersediaan kamar, dan meningkatkan kepuasan tamu. Tujuan dan manfaat. 1. Memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi hotel secara online tanpa harus datang langsung ke hotel atau melakukan reservasi melalui telepon. 2. Meningkatkan akurasi informasi yang disajikan kepada pelanggan mengenai ketersediaan kamar, fasilitas hotel, dan harga. 3. Memungkinkan hotel untuk mengelola reservasi dengan lebih efisien, termasuk proses pembayaran, membuat laporan keuangan, dan memantau ketersediaan kamar. 4. Memberikan kemudahan bagi hotel dalam mengelola database pelanggan dan melakukan promosi melalui website, sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan penjualan. 5. Meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan informasi lengkap mengenai fasilitas dan layanan hotel, serta memudahkan pelanggan dalam memilih kamar sesuai dengan kebutuhan mereka. Rumusan masalah. 1. Bagaimana menyusun struktur dan arsitektur database yang tepat untuk menyimpan informasi reservasi hotel, ketersediaan kamar, dan harga. 2. Bagaimana memastikan keamanan dan privasi data pelanggan yang disimpan dalam sistem informasi reservasi hotel. 3. Bagaimana menyajikan informasi ketersediaan kamar dan harga dengan akurat dan real-time kepada pelanggan melalui website. 4. Bagaimana menyediakan fitur pembayaran online yang aman dan efisien bagi pelanggan. 5. Bagaimana membuat tampilan website yang mudah digunakan dan memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi kamar. 6. Bagaimana membuat sistem manajemen reservasi yang efisien dan terintegrasi dengan sistem keuangan hotel. Metode penelitian, metode pengembangan perangkat lunak. Metode rekayasa peranti lunak yang digunakan peneliti adalah metode waterfall. Menurut Verdi, waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Terdapat fase-fase dalam penggambaran model waterfall. 1. Requirement analysis. Seluruh kebutuhan software didapatkan pada fase ini, termasuk di dalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 2. Sistem desain. Tahap ini dilakukan sebelum melakukan tahapan coding sistem. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran seperti apa sistem yang akan dibuat dan bagaimana interface untuk setiap kegiatannya. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 3. Implementation. Pada tahap ini dilakukan tahap pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat apakah telah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. 4. Integration dan testing. Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang telah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software telah sesuai atau belum sesuai dengan desainnya. 5. Operation dan maintenance. Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Yang selanjutnya saya Nenda akan menjelaskan analisis sistem berjalan. Yang pertama ada sistem admin. Admin dapat berpilih untuk masuk ke halaman admin, website untuk mengatur data-data dan informasi yang muncul di website, dan dapat melihat data kamar. Sistem user yang sudah
daftar dapat login dengan username dan password yang dimilikinya. Jika belum menjadi anggota, pengunjung dapat mendaftar menjadi anggota. Jika sudah login, anggota dapat melihat tipe kamar dan melakukan reservasi. Dan selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, admin sebagai administrator yang mengelola sistem pada sistem informasi reservasi hotel, yakni menggunakan sistem ini untuk melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus password. Yang kedua, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori. Yang ketiga, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data. Selanjutnya ada pengunjung. Pengunjung yang melihat situs web hanya dapat melakukan sebagai berikut. Satu, pengunjung dapat melihat berbagai macam kategori kamar hotel. Kedua, pengunjung dapat melihat tampilan home, kategori kamar, dan panduan. Ketiga, pengunjung dapat melakukan pendaftaran menjadi anggota. Selanjutnya ada pengguna. Pengguna adalah pengunjung yang telah melakukan pendaftaran menjadi anggota. Pelanggan dapat melakukan proses sebagai berikut. Pelanggan dapat login dengan username dan password yang sudah didaftarkan. Pelanggan dapat melakukan reservasi kamar hotel. Pelanggan dapat melihat tampilan transaksi. Pelanggan dapat melakukan transaksi. Dan yang terakhir, pelanggan dapat mengisi form konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada desain antarmuka. Di halaman yang pertama ada halaman login untuk admin dan user. Yang kedua ada dashboard untuk halaman dashboard admin dan halaman dashboard user. Selanjutnya ada halaman data kamar pada admin dan halaman data pada user. Selanjutnya reservasi pada admin dan reservasi pada halaman user. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain yaitu sistem informasi ini membantu user dalam melakukan reservasi kamar dan membantu pihak hotel dalam melakukan pengelolaan data reservasi. Dan yang terakhir, sistem informasi ini membantu mengelola data transaksi. Demikian presentasi dari hasil kerja kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap dan terima kasih kepada Ibu Kiswanti karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.